Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Ibu Novi, jumpa lagi di kelas sastra bandingan. Pada pertemuan kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang epigon, plagiat, dan pengaruh. Selamat menyimak. Sebelum lanjut kepada pembahasan, izinkan saya sebagai moderator atau MC untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 ini yang berjumlah 3 orang. Yang pertama, Cynthia Nur Alifah dengan NIM akhir 081. Yang kedua, Syafiq Amrullah dengan NIM akhir 088. Yang ketiga, Nadifa Mahira dengan NIM akhir 098. Untuk materi tentang epigon akan dijelaskan oleh saudari Cynthia Nur Alifah. Dan selanjutnya materi tentang plagiat akan dijelaskan oleh saudari Nadifa Mahira, dan yang materi terakhir tentang pengaruh akan dijelaskan oleh saya Syafiq Amrullah. Epigon, plagiat, dan pengaruh terdapat pada sastra bandingan. Ketiganya dapat diungkap melalui studi interteks. Selanjutnya yaitu mengenai epigon. Istilah epigon seringkali dikaitkan dengan plagiat, yang dimana keduanya masuk ke dalam studi interteks. Secara etimologi, kata epigon berasal dari bahasa Latin, yaitu epigonos atau epigignaiste, yang berarti artinya terlahir kemudian. Dan menurut Endaswara, epigon ialah sebuah inovasi atas penolakan terhadap karya terdahulu. Apa sih yang dimaksud karya terdahulu? Itu Suwardi berpendapat bahwa seniman atau sastrawan adalah kreator yang gemar melakukan penjajahan melalui imajinasinya. Melalui imajinasi tertentu ada hal baru, ada suatu penolakan terhadap yang dahulu dan tidak tertutup kemungkinan ada inovasinya. Apapun wujudnya, kemampuan sastrawan menciptakan suatu karya perlu dihargai sebagai kreativitas. Selanjutnya yaitu menurut Damono dalam bukunya, ia memberikan tanda-tanda bahwa sastra bandingan mencermati suatu 3 hal, yaitu asli, pinjaman, dan tradisi. Ketiganya cukup jelas dan berkesinggungan dengan epigonistik. Karya asli biasanya disebut dengan orisinil, yang sering menjadi sumber epigon. Epigon itu yaitu orang yang tidak memiliki sebuah gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikiran seniman yang mendahulunya. Nah, alangkah lebih baiknya jika pengarang tidak hanya sekedar melihat karya orang lain, melainkan juga membangun sebuah tradisi baru dalam karyanya tersebut. Selanjutnya yaitu epigon tidak hanya sekedar meniru karya sastra orang lain, tetapi melainkan sebagai alat untuk menemukan sebuah jati diri dan ciri khas khusus untuk karya sastra tersebut, membuatkan sebuah kreativitas dalam karyanya. Pengertian di atas masuk ke dalam pengertian epigon kreatif. Epigon yang hanya sekedar menjiplak karya sastra orang lain dapat disebut sebagai plagiat. Epigon tersebutlah yang sangat merugikan orang lain karena dianggap sebagai pencuri karya sastra orang lain, serta termasuk ke dalam kategori melanggar hak cipta orang lain. Plagiat diartikan sebagai mengambil karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri, atau bisa disebut juga dengan jiplakan. Selanjutnya adalah plagiarisme. Kerja sastrawan yang meniru atau menjiplak karya orang lain disebut dengan plagiat. Plagiat ini sama halnya dengan pencurian. Plagiarisme juga tidak hanya terjadi dalam lingkungan sastra daerah tertentu, melainkan
dalam hubungan sastra daerah dengan daerah lain, dengan nasional, bahkan dengan negara lain. H.B. Yasin yang merupakan seorang kritikus Indonesia memakai prinsip kerja sastra bandingan ketika membela Hamka dan Chairil Anwar dari tuduhan sebagai plagiat. Hamka dengan novelnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dituduh sebagai plagiat karena memiliki kemiripan dengan karya pengarang Mesir yang bernama Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Hal yang sama juga dilakukan Yasin ketika Chairil Anwar dituduh menjiplak karya-karya penyair mancanegara. Tetapi setelah mengkaji melalui sastra bandingan, Yasin menegaskan bahwa Hamka bukanlah seorang plagiat, melainkan mengadaptasi karya pengarang dari pengarang Mesir tersebut. Mengenai Chairil Anwar, Yasin juga menilai bahwa penyair angkatan 45 itu hanya menyadur dan menerjemahkan karya-karya sastra asing yang bersangkutan. Pengaruh. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang pengaruh ini. Di antaranya yaitu yang pertama, istilah pengaruh harus diartikan secara luas, bukan sekedar proses peniruan yang menimbulkan karya sastra baru berdasarkan karya sastra yang sudah ada. Yang kedua, konsep pengaruh sendiri mencakup spektrum atau rangkaian yang luas, mulai dari pinjaman sampai ke tradisi. Yang ketiga, drama-drama Shakespeare yang dianggap sebagai salah satu tonggak sastra dunia itu menurut beberapa pakar dianggap tidak ada yang asli, alias semuanya pinjaman atau bahkan curian. Selanjutnya atau yang keempat, dalam studi pengaruh ada dua metode yang bisa dipergunakan. Yang pertama yaitu penelitian menekankan masalahnya dari segi pandang sastrawan yang dipengaruhi. Yang kedua, penelitian menekankan masalahnya dari segi pandang sastrawan yang mempengaruhi. Dan yang terakhir, Joss dalam bukunya mengingatkan bahwa telaah mengenai sumber tidak akan banyak manfaatnya jika tidak diikuti dengan kesimpulan mengenai kualitas intelektual, kandungan emosi, dan hakikatnya estetik suatu karya itu sendiri. Selanjutnya, pengaruh ini bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Jadi hal ini menjadi tidak jelas. Apakah yang menimbulkan pengaruh itu sastrawan atau karyanya, dan juga tidak begitu saja diketahui apakah pengaruh itu terjadi secara langsung atau lewat perantara penelitian yang harus menentukan hal itu. Di bagian lain dalam bukunya, Joss menyatakan bahwa penelitian tentang pengaruh bisa dilaksanakan dengan metode genetik, yaitu dari satu keturunan atau poligenetik, yaitu dari berbeda keturunan. Nah, dari yang menekankan pentingnya hubungan sebab akibat ataupun tidak juga berhubungan dengan sebab akibat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.